Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini di waktu yang ada antara maghrib dan isya kita lanjutkan kajian kita seputar kisah-kisah Nabi. Dan terakhir sebelum Idul Adha kita juga bertemu, dan waktu itu karena terkait Nabiullah Ibrahim akhirnya kita bahas sedikit seputar kenabian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi berdasarkan pada kelanjutan sejarah kenabian yang kita ambil dulu, kita pernah membahas tentang kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum Huda, tentang Nabi Hud kepada kaum 'Ad, yaitu kaum yang terbentuk setelah terjadinya banjir besar di era Nabiullah Nuh alaihissalam. Kita katakan bahwa Nabi Hud masuk kategori nabi yang berbangsa Arab. Nah, adanya di sekitar wilayah antara Yaman dan wilayah Yordan hari ini. Ya. Lalu kelanjutannya adalah kisah juga Nabi berasal dari wilayah Arab, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh. Nah, makanya seringkali kita mendengar kaum 'Ad dan kaum Tsamud disebutkan beriringan, karena dua-duanya adalah nabi yang diutus ke Jazirah Arab. Ya, diutus ke Jazirah Arab. Nah, karenanya mungkin karena itu sebabnya di kitab Taurat tidak disebutkan tentang kenabian Hud dan juga Nabi Saleh, nggak disebutkan dengan jelas. Nah, di dalam kisah Nabi karya Dr. Al-Hilali bin Aid Al-Hilali yang sementara kita jadikan pegangan ini, disebutkan bahwa kedua umat ini, kaum 'Ad dan kaum Tsamud, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh, tidak disebutkan dalam kitab Taurat, tetapi di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Musa telah memberitahukan mengenai kedua kaum tersebut. Ya, misalnya Allah katakan di Quran, ya, ini di surah Ibrahim ayat 8 sampai 9, Allah katakan wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Nabiullah Musa berkata, ya tentunya kepada kaumnya, walaupun tidak tercatat di dalam Tauratnya. In takfuru antum, kalau kalian wahai kaumku orang-orang Mesir, kalian kafir, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh manusia di muka bumi ini, fa innallaha la ghaniyyun hamid,
sungguh Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, itu selalu kita sering sebutkan bahwa ketika Allah menyatakan kalian kafir, maka Allah sungguh maha terpuji. Tidak butuh kalian, tapi kalianlah yang butuh Allah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah kalian mendengar kisah nabi sebelum kalian, kaum Nuhin, yaitu kaum Nuh. Nah, ini sebelumnya kita bahas. Wa 'adin wa Tsamud, dan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya, kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Walladzina min ba'dihim, dan juga nabi-nabi setelah mereka, la ya'lamuhum illallah, yang mana tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali hanya Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, sungguh rasul-rasul mereka membawa bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti ini bayyinat atau ayat, inilah yang sering selama ini kita sebut sebagai mukjizat. Nah, jadi karena dia bukan di kalangan bangsa, karena dia Arab, mereka tidak tidak tersebut banyak di kitab Taurat. Ya, di kitab Taurat. Kalau kita dalam Islam mulai nongol lagi muncul ini, selain di Quran juga kaum Tsamud ini disebutkan oleh Rasulullah, terutama ketika pada tahun ke-7 kalau nggak salah. Jadi bangsa Romawi di Suriah begitu sombong, ya, seolah menantang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW keluar dengan sejumlah pasukan, bergerak dari kota Madinah lewat kota Tabuk menuju wilayah namanya Tabuk, sampai terdengar istilah perang Tabuk. Nah, ketika mereka menuju arah Tabuk itulah mereka melewati sebuah perkampungan namanya perkampungan Nabiullah Saleh, kaum Tsamud. Nah, hari ini oleh otoritas Saudi dijadikan sebagai daerah wisata. Ya, daerah wisata. Jadi bisa dicek nanti di YouTube wilayah yang merupakan perkampungan Nabi Saleh ini. Rasulullah waktu itu menyatakan, kalau kalian duluan sampai, jangan pernah masuk ke lokasi tersebut, jangan pernah mengambil air dari sumurnya, jangan menyentuh apapun sampai saya datang. Dan kalau perlu kalian jangan masuk di lokasi itu illa wa antum tabaqaun, kecuali kalian kayak orang-orang nangis karena takut tertimpa oleh apa yang telah menimpa mereka. Nah, jadi itu kabar yang kita temukan terkait langsung dengan Nabi Saleh, yaitu ketika Rasulullah melewati perkampungan tersebut. Ya, makanya di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, sebelum kita bahas kisahnya di Quran, coba kita lihat bagaimana pernyataan Rasulullah SAW yang kita temukan di hadis-hadis. Di sini disebut berita tentang Abu Rigal. Abu Rigal ini salah satu kaum Saleh, Nabiullah Saleh, tapi dia selamat, tidak kena azab, yaitu suara mencekik begitu memekakkan telinga yang membuat mereka meninggal semua gara-gara telah menyembelih unta Nabi Saleh di hari ketiga. Berita tentang Abu Rigal, ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang menceritakan ketika tengah berjalan di Hijr, Rasulullah SAW bersabda, la tas'alul ayat faqad sa'alaha qaum Saleh. Janganlah kalian suka minta mukjizat. Faqad sa'alaha qaum Saleh, sungguh kaumnya Saleh sudah minta mukjizat kepada Nabi Saleh, yaitu an-naqah, yaitu unta. Taruddu min hadzal fajji wa tasdur min hadzal fajj, keluar dari celah batu ini,
fa'atau an amri rabbihim, namun apa yang telah mereka minta itu berupa bukti, yaitu onta yang seperti mereka inginkan keluar dari celah batu, jadi onta, lalu mereka tetap ngeyel walaupun sebagian beriman kepada Nabi Saleh. Ya. Fa'aqruha, setelah kemudian onta itu ada, lalu lama kelamaan ada aturan, ya, onta ini minum dari sumur yang ada di sumur mereka sehari, lalu sehari kemudian mereka menikmati susu dari onta tersebut. Itu nikmat Allah, seperti itu aturannya. Allah menyatakan wala tamassuha bisu, jangan pernah kalian apa-apain di onta. Kalau kalian mencoba ngapa-ngapain menyakiti di onta apalagi membunuhnya, maka Allah akan mengazab kalian. Nah, itu bahasanya itu. Jadi mereka minta sendiri bukti mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabiullah Saleh. Namun ketika bukti yang mereka minta sudah ada keluar dari celah batu, karena mereka ini kehebatannya mirip dengan kehebatan kaum Ad, yaitu memahat gunung sampai membuatnya menjadi istana, menjadi rumah-rumah mewah. Begitu juga keahliannya kaumnya Nabi Saleh. Fa'aqaruha, lalu kata Rasulullah, akhirnya mereka sembelih karena begitu ngeyelnya sama Nabi Saleh. Wa kanat tashrabu ma'uha yauman, onta ini sehari meminum untuk bekal hari berikutnya dari sumur, wa yashrabuna labanaha yauman, dan mereka kemudian bisa meminum susu dari susu onta tersebut sehari berikutnya. Fa'aqaruha, tetapi mereka tetap memusuhi dan begitu menentang sang Nabi. Fa'aqaruha, sampai mereka sembelih. Fa'akhazathum sayhatun, sehingga mereka dihabisi oleh suara yang memekakkan telinga. Min tahta adimis samai minhum illa rajulan wahidan, kecuali ada satu orang yang bebas dari azab ini. Fi haramillah, waktu itu berada di wilayah sekitar Masjidil Haram, ya, tempat yang suci itu. Asabahu ma asabah qaumahu, ya. Qalu man huwa ya Rasulullah, siapakah orang yang sempat aman dari azab yang telah menimpa kaum Nabi Saleh? Kata Rasulullah, huwa Abu Rigal, namanya Abu Rigal. Falamma kharaja minal harami, tetapi dia pun setelah keluar dari wilayah haram, asabahu ma asaba qaumahu, ia pun tertimpa azab yang menimpa kaumnya. Jadi sempat ada yang Abu Rigal ini sempat aman karena berada di wilayah haram, dilindungi oleh Allah. Ya, yang kita kenal hari ini wilayah masuk ke wilayah haram di Makkah, tidak boleh non-muslim masuk ke situ. Ternyata setelah keluar dari wilayah itu, dia pun juga kena apa yang menimpa kaum Nabi Saleh. Ini ada riwayat lain masih tentang Abu Rigal ini. Pernah Rasulullah melewati kuburan Abu Rigal. Nah ini juga ini masih jalur ke Tabuk itu. Kata Rasulullah, lalu beliau bertanya, atadruna man hada? Kalian tahu tak kuburan siapa ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Faqala hadza qabru Abu Rigal. Ini adalah kuburannya Abu Rigal. Rajulun min Thamud, salah seorang dari kaum Thamud. Kana fi harbillah, dia waktu terjadinya azab massal yang menimpa kaum Nabiullah Saleh, dia berada di sebuah tempat, yaitu di negeri haram. Famanahu haramullahi azaballah, dan keberadaan dia di wilayah haram membuat dia aman dari azab. Falamma kharaja asabahu ma asaba qaumahu, tatkala dia keluar dari wilayah haram, dia pun tertimpa yang menimpa kaumnya. Fadufina hahuna, maka kata Rasulullah, akhirnya dia dikuburkan di sini. Wadufina mahu husnun min dhahab, dia juga dikuburkan bersama batangan emas. Fanazala al-qawmu fattaduhu biasyafihim fabazu anhu fastakhrajul husn. Lalu kemudian ada orang-orang setelahnya yang berusaha mengambil emas yang dia disebutkan itu, yang dikubur bersama Abu Rigal. Nah, Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu informasi terkait dengan perkampungan kaum Saleh yang sempat dilewati oleh Rasulullah.
bersama para kaum muslimin ketika mau melaksanakan perang di Tabuk. Nah, sekarang kita kembali bagaimana ayat berbicara tentang Nabi Saleh ini. Nabi Saleh mengajak kaumnya mengesahkan Allah dan beribadah kepada-Nya. Nah, ini seragam. Kalau ini Allah menyatakan wa ila Tsamud akhahum Salihah, kepada kaum Tsamud Allah mengutus sebangsa mereka, saudara mereka Saleh, Nabi Saleh. Qala ya qaum, lalu menyatakan wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, sungguh tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia. Kerja'atkum bayyinatan min rabbikum, sungguh sudah ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian minta selama ini. Hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini adalah onta yang kalian minta sesuai dengan yang kalian harapkan. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkanlah ia makan di sekitar perkampungan kalian. Wala tamassuha bisu, jangan pernah kalian celakai, sakiti onta ini. Fayakhudzakum adzabun alim, karena kapan kalian mencoba menyakitinya, kalian akan tertimpa azab. Wal quru, ingatlah, idzalakum khulafa min ba'di 'adin wa ba'di 'adin. Ingatlah kalian wahai kaum Samud, Allah meresmikan kalian sebagai khulafa, sebagai pemimpin yang memiliki keunggulan ba'da 'adin, setelah kaum 'ad. Ya, jadi ini masih kelanjutan dari kaum 'ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah menyiapkan untuk di bumi ini, tattakhiduna min suhuliha qusura, lalu kalian jadikan gunung-gunungnya sebagai qusura, istana. Wa tanhituna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah. Fadhkuru ala Allahi, ingatlah semua nikmat Allah ini. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian menjadi sombong dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kita lihat ajakan Nabi Saleh dan Nabi Hud itu sama, karena penyakit yang dihadapi dan nikmat yang diberikan ke mereka sama, yaitu kemampuan untuk memahat gunung-gunung menjadi istana. Nah, kita lihat lagi terkait keahlian mereka itu memahat gunung. Allah katakan di surah Asy-Syu'ara, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, kalian begitu rajin memahat gunung-gunung batu, farihin, untuk kalian jadikan rumah mewah. Ya, jadi kita sebutkan mirip sama keahlian Nabiullah kaumnya Nabi Hud. Nah, juga disebutkan di surah Asy-Syu'ara 146 148, ya. Atutrakuna fima hauna aminin, apakah kalian akan dibiarkan tinggal di negeri ini, ya, hari ini Saudi, dalam keadaan aman, fi jannatin wa uyun, dengan menikmati kebun-kebun yang indah, wa uyun, dan mata air yang Allah keluarkan, wa zuru'in wa nakhlin talquha hadim, juga di tanaman-tanaman dan korma-korma talquha hadim, yang mana mayanya sangat lembut. Ya, disebutkan di sini pohon kurma karena wilayah itu memang wilayah pohon kurma, itu masih rentetannya Arab Madinah. Yang surat kita menyenangkan dan dimasak. Makanya kata Allah sebagaimana yang disampaikan di Quran, fattaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah, wa atiun, taatlah kepada Allah, wala tuti'u amral musrifin, jangan pernah kalian ikut bergabung bersama orang-orang yang melampaui batas, ya, yaitu masyarakat yang menonjol waktu itu, yang menguasai peradaban. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang kerjaannya hanya membuat kerusakan di muka bumi ini dan mereka tidak melakukan perbaikan. Ya, siapa yang dimaksud? Ya, tadi orang-orang yang kerjaannya hanya sekedar mencari kemakmuran secara fisik, lalu lupa dengan aturan dan ketetapan syariat,
yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi sebuah negeri dan sebuah wilayah. Namun apa yang didapatkan Nabi Saleh dari kaumnya? Disebutkan di Quran di surah Hud, ya Saleh, kad kunta fina marjuan qabla hadza. Sungguh dulu sejak muda kami melihat engkau lelaki berbakat, engkau terlihat orang yang memiliki tanggung jawab. Nah itu Pak. Jadi semua nabi di masa mudanya terkenal di sekitar warganya sebagai orang yang punya integritas, orang yang memiliki prinsip. Nah, termasuk Nabi Saleh. Makanya mereka bilang, ya Saleh, kad kunta fina marjuan qabla hadza. Sungguh ketika engkau awal-awal bertumbuh sebagai anak muda, kami lihat engkau orang yang menonjol prestasinya, tidak pernah terbayang kalau engkau malah menentang kami begini. Engkau mengkritisi semua adat istiadat yang berlaku di negeri kita. Sampai ada ayat menjelaskan atanhana anak muda bayak bulu abang. Nah, kenapa sih wahai Saleh engkau selalu mengkritisi tuhan-tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita? Nah ini. Jadi memang selalu itu. Makanya ya kayak kita pun dalam dakwah seringkali bertentangan dengan apa ini? Budaya yang ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita. Kayak budaya sesajen, budaya mitos, ya kan? Ya terkait dengan apa itu? Ada zodiak. Ya, kita dalam Islam selalu kritis dengan hal-hal demikian karena itu adalah otoritas yang seharusnya hanya berada di bawah rububiyah Allah. Itu semua yang menggerakkan dan kemudian menentukannya adalah Allah, bukan pada jimat, bukan pada benda-benda yang dianggap sakti. Nah, sehingga ya kesan mereka tentang dakwah Nabi Saleh yang ini, atanhana na'budu ma ya'budu abahuna. Wahai Saleh, engkau mencegah kami, melarang kami menyembah apa yang telah dulu disembah oleh nenek moyang kita. Wa inna la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh ajakanmu untuk menyembah Tuhan yang hanya satu itu meragukan bagi kami. Nah, gitu ya, meragukan, tidak meyakinkan. Lalu apa jawaban Nabi Musa? Qala ya qaumi. Dia bilang, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Kira-kira kalau saya bisa buktikan, nah saya membawa bukti bahwa aku adalah utusan Allah, wa atani minhu rahmah. Lalu juga aku membuktikan bahwa Allah memberikan aku rahmat, faman yansuni minallahi in asaitu. Lalu siapa yang bisa menolong aku kalau Allah murka kepadaku gara-gara aku tidak melaksanakan tugas kenabian yang menjadi kewajibanku kepada kalian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama tazidu dan ghairu taksir. Kalau saya diam saja tidak melakukan dakwah ini, maka sungguh aku menjadi orang yang bermasalah. Ya, seperti kalian itu. Nah, tapi dalam dakwahnya terus seperti itu, akhirnya lama-lama beliau ini dianggap orang yang kena sihir. Ya, orang apa istilahnya, enggak waras. Ya. Di surah Asy-Syu'ara kaumnya benar begini, innama anta minal musahharin. Wahai Saleh, lama-lama ente kok kayak orang gila ya, orang yang kayak kena sihir, nggak seperti orang normal yang kami kenal gitu. Ya, jadi kita kalau di keluarga mencoba membawa dakwah Nabi ini, kita dianggap orang nggak waras Pak sama keluarga kita ada. Kita nggak waras. Nah, sama seperti ucapan kaum Samud kepada Nabi Saleh. Wahai Samud, innaka minal musahharin. Engkau orang yang kayak kesurupan, orang yang kena sihir, tidak seperti yang aku kenal ya selama ini. Bahkan ma'anta illa basyarun mithluna, engkau kan orang biasa, enggak usah lah macam-macam. Kita sama aja gitu. Ya, begitu tuh jawabannya menentang dakwah Nabi Saleh. Sampai suatu saat mereka bilang, fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Wahai Nabi Saleh, kalau engkau memang jujur utusan Allah, kasih bukti dong, apa buktinya? Nah, disinilah
beliau ditantang sehingga Nabi Saleh nanti kemudian melaksanakan sholat di tempat khusus, meminta agar Allah mendatangkan unta seperti yang mereka minta. Ya, di surah Asy-Syu'ara Allah bisa menyatakan qala hadhihi naqatullah inna laha syirkun wa lakum syirku yaumin ma'lum. Ini sudah ada unta seperti yang kalian minta, laha syirkun, dia ada waktu minum, wa lakum syirkun, dan kalian juga ada waktunya minum, ya, yaumin ma'lum, di hari yang sudah ditetapkan. La tamassuha bisu, jangan pernah coba menyakitinya, fayukhudhukum adzabu yaumin 'adzim, maka kalian akan terkena azab. Nah, di ayat yang lain ya mirip bahasanya ya, di surah Al-A'raf Allah katakan di surah Al-Isra, wa atayna samudan naqata mubsirah, lalu kami kasih Nabiullah Samud an-naqah, unta mubsirah sebagai mukjizat. Fadzalamu biha, namun mereka menzalimi unta tersebut. Jadi dia yang minta, tapi dia juga yang apa? Menentang. Nah, kaum Samud menyembelih unta Allah. Sampai katakan fa'aqarun naqah, mereka lalu sepakat menyembelih unta tersebut. Wa ajaw an amri rabbihim, lalu mereka menyombongkan diri menentang Allah. Wa qalu, lalu mereka datang kepada Nabi Saleh, ihtina bima ta'iduna, mana yang ente ancamkan, buktikan dong. Ini kan udah nyembelih, kalau sampai segitu kan. In kunta minal mursalin, kalau memang kau nabi utusan Allah, buktikan, mana janji 3 hari katanya. Masih sombong kayak begitu. Walaupun ketika unta itu keluar dari celah batu lalu langsung jadi unta dan mereka lihat langsung, banyak juga yang beriman sebenarnya, walaupun lebih banyak yang gak beriman. Jadi sebagian yang menantang tadi gara-gara melihat mukjizat ini secara langsung, ada yang masuk, beberapa orang masuk mengimani dakwah Nabi Saleh, tetapi sebagian banyak yang lain tetap ya, melawan dan keras kepala. Nah, sehingga menantang beliau untuk mendatangkan bukti. Ya, tadi sempat dibahas sama imam kita, fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka lalu menentang Nabi Saleh, fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, lalu Allah membinasakan mereka disebabkan oleh dosa mereka. Wala yakhafu uqbaha, ya, dan Allah sungguh tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Nah, suatu saat Rasulullah SAW menjelaskan siapa orang yang berhasil menyembelih unta Nabi Saleh itu. In ba'atha laha rajulun 'alim aziz mani fi rahtihi mithla bizam. Ya, dibangkitkan bagi mereka seorang yang cerdas, pemimpin yang selalu taati dan namanya seperti Abu Zar. Disebutkan ala hadithukum bi askan nas. Wahai para sahabat, mau enggak saya informasikan orang yang paling merugi? Qala bala. Qala rajulani ahaduma Uhaymir Samud alladhi aqara an-naqah. Pertama orang Uhaymir yang agak berwarna kemerah-merahan kulitnya, Samud dari kaum Samud, alladhi aqara an-naqah, yang menyembelih langsung unta Nabi Saleh. Walladhi yadribuka ya Ali ala hadha, yakni ala qarni hatta tuballu minhu hadhi, yakni lihiyatuhu. Ya, jadi orang yang menyembelih langsung unta Nabi Saleh dilaknat juga oleh Rasulullah SAW, dan orang yang menyakiti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'aqaruha, di ayat yang lain di surah Hud Allah katakan fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, setelah disembelih lalu turunlah perintah silahkan kalian bersenang
senang di rumah kalian 3 hari. Jadi masih dikasih kesempatan 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji Allah yang gak bakalan dilanggarnya. Nah, lalu akhirnya di hari pertama setelah mereka nyembelih unta itu, mereka diam di rumahnya sambil kayak masih menantang. Mana nih janjinya Soleh ini, katanya setelah disembelih akan ada azab. Ya, 3 hari berturut-turut Pak, mereka diam di rumahnya itu dalam tanda kutip menantang adanya azab itu. Ya. Allah katakan wa makaru makra, mereka bikin makar, kami pun menyiapkan makar, wa hum la yashurun, mereka tidak merasakannya. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim, lihatlah hasil dari sikap licik mereka kaum Tsamud itu. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, kami hancurkan mereka semuanya. Fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu, sungguh rumah mereka akhirnya sunyi senyap, hancur lebur bima zalamu, dengan kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun, itu adalah bukti bagi kelompok-kelompok orang-orang yang suka menentang ajaran para nabi. Ya, di sini disebutkan hingga pada hari Kamis, yakni hari pertama, ya, wajah kaum Tsamud berubah menguning persis seperti apa yang diancamkan oleh Nabi Saleh. Ketika sore tiba, mereka semua berseru, bukankah hari yang ditentukan telah berlalu? Pada hari Jumat itu hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada saat sore hari tiba, mereka berseru, bukan 2 hari yang ditentukan telah berlalu? Ini udah hari kedua ini, kok belum ada katanya. Pada hari ketiga, hari mereka bersenang-senang itu hari Sabtu, lalu wajah mereka menjadi hitam. Dan ketika sore hari tiba, mereka pun berseru, bukankah hari yang ditentukan telah berlalu? Hingga pada hari pagi, mereka bersiap siaga seraya menunggu sambil menunggu azab, siksaan dan sengsara yang akan menimpa mereka. Mereka tanpa sadar, jadi mereka itu mikir nih, kira-kira dari mana nih, apa ini yang akan muncul? Gitu Pak. Jadi PD menentang, bilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kan dalam 3 hari. Jadi 3 hari itu mereka tetap sombong kayak menantang. Nah, hari pertama udah lewat, nggak ada apa-apa katanya. Lalu hari kedua, ya, sambil kayak gitu bersiap siaga seolah-olah mau melawan takdir gitu ya. Aduh, udah 2 hari lewat nggak ada masalah. Hari ketiga. Nah, di sini kan setelah matahari terbit di timur, yaitu pada hari Ahad pagi, muncullah suara keras dari langit. Jadi keluar suara keras, tak. Lalu terjadi gempa yang sangat dahsyat dari bawah, sehingga arwah dan nyawa mereka melayang tanpa disisakan, dihabisin model. Cuma 1 orang tadi itu Abu Ridwan yang nggak kena itu. Dan semua suara pun diam dan seluruh hakikat pun menjadi kenyataan. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, Allah katakan maka mereka menjadi mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi dihabisi benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ka'allam yaghnau fiha, kata Allah seolah-olah mereka dulu enggak pernah ada dalam kehidupan, jadi dihapus dari peta. Dihabisin secara berkelompok. Nah, barulah kemudian berita tentang Abu Ridwan ini dibahas oleh hijrahnya Nabi Saleh dari daerah ditimpakannya azab. Setelah wilayah itu kena, akhirnya Nabi Saleh beserta para kaumnya yang beriman diminta pindah. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Ya, ngomong wahai kaumku, saya kan udah bilang, saya udah sampaikan semua apa dari Allah, tapi kalian malah justru makin kesurupan, makin tidak tidak mau diingatkan, nanti beginilah hasilnya, habis. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi kalian malah tidak senang dengan nasihat-nasihat. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya tadi disebutkan ketika lewat di kuburan mereka, tempat mereka habis dihancurkan itu, Rasulullah masih sempat menyatakan, ya ahlal Qulaib, wahai penghuni kuburan massal, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah
Allah ancamkan kepada kalian, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, sungguh aku sudah membuktikan janji-janji Allah dengan kemenangan di perang perang pertama itu ya. Nah sekarang perjalanan Nabi Saleh Nabi di lembah Al-Hijr di tanah kaum Samud ketika terjadi perang Tabuk. Nah ini kita sebutkan dari Ibnu Umar yang menceritakan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat di Tabuk, dan beliau dan para sahabat menghampiri lembah Al-Hijr, ya ini namanya Hijr Saleh namanya, yang merupakan tempat tinggal kaum Samud. Kemudian mereka mengambil air dari sumur-sumur yang dulu digunakan oleh kaum Samud. Ya, lalu beliau menyuruh mereka untuk mengisi semua tempat minum dan selanjutnya memberikan makan unta. Lalu kata Rasulullah, inni akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Wahai sahabat-sahabatku, kalian jangan terlalu masuk ke wilayah kotanya itu, cukup di sekitar-sekitar saja. Saya khawatir kalian ditimpa apa yang dulu telah menimpa kaum Saleh itu. Di hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah bersabda saat beliau berada di Al-Hijr, la tadkhulu ala haula'il qaum al-mu'adzabin, jangan kalian masuk ke perkampungan mereka-mereka yang diazab oleh Allah dulu, illa takunu bakin, kecuali kalian menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim, kalau kalian tidak bisa pura-pura menangis jangan lewat situ. Ayyusibakum mithla ma asabahum, takut kalian ditimpa seperti apa yang telah menimpa mereka. Nah inilah yang menjadi alasan bapak-bapak sekalian, kita katakan berdasarkan riwayat ini kita melihat Rasulullah, demikian pula umumnya ulama melihat wilayah Hijr kaum Saleh itu kesannya jangan dideketin. Tapi hari ini ya menjadi salah satu destinasi wisata di Saudi. Harapannya untuk mendapatkan apa itu? Ya pemasukan dari pengunjung. Padahal ya orang datang ke Mekah, Madinah aja itu udah nggak ada yang ngalahin, karena nggak tempat ibadah yang mendatangkan visa apa dan sebagainya melebihi masjid Makkah Madinah itu mengalir kayak gitu kan. Ya mengalir sampai ya orang ngantri begini gitu. Tapi ya itulah, nggak tahu apa kebijakannya. Nah ribetnya ulama-ulama yang kritis terhadap masalah begitu itu, nauzubillah, gampang ditangkap sama otoritas sendiri gitu. Sehingga ya kita dengar ada khotib Masjidil Haram, ya setelah dia khutbah kritis terhadap masalah-masalah seperti itu, ditangkap setelahnya itu. Ya begitu. Ya kadang politik mungkin ada kebijakan-kebijakan ya yang mau diberikan malah kontraproduktif, akhirnya yang kontra langsung ditangkap. Nah Bapak-bapak sekalian kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya memang kisah Nabi Hud sama kisah Nabi Saleh itu tidak terlalu banyak disebutkan di Quran. Ya kenapa? Karena mereka memang tidak selevel misalnya kayak ulul azmi ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya Nabi Nuh, Ibrahim, sehingga kisahnya itu mirip-mirip dengan kaum Ad. Udah masuk waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullah khairan atas perhatian jemaah sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum